Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, good morning, my student. How are you today? Okay, very good. I hope we are still in good condition even though we are in pandemic situation right now. Okay, before we come to the new topic today, I'll ask you, do you still remember about our material last week? Okay, great. Last week, we have learned about suggestion and offer atau saran dan tawaran. So today, we are going to learn a new topic. It is about opinion and thought atau pendapat dan pikiran. Well, we will next. So, in opinion and thought, some topic that we will discuss. The first one about definition of opinion and thought itself, and then the illustration about opinion and thought in a dialogue, and then the use of expression asking for and giving opinion and thought, and then the structure of asking for and giving opinion and thought, and the last one about the social function. Okay, the first one we will start from the definition about opinion and thought. Okay, the first one we will start from opinion. What does it mean by opinion? So, an opinion is a judgment or belief about somebody or something which is not based on knowledge. And then when we giving opinion is um, based on the observation. Jadi maksudnya suatu pendapat itu adalah suatu penilaian kita atau sudut pandang kita atau suatu keyakinan kita tentang seseorang, sesuatu yang tidak berdasarkan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita memberikan suatu opini itu, kita memberikannya sesuai apa yang kita amati, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan. Sedangkan thought itu sendiri is an idea, an opinion, or belief. Jadi, pikiran itu sendiri merupakan suatu ide, pendapat, atau suatu kepercayaan. Jadi, pendapat itu apa yang kita lihat, kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan. Sedangkan thought itu sendiri yaitu apa yang ada di dalam pikiran kita. Okay, to make more understand, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh dari apa itu judgment dan sebagainya. Yang pertama, kita bahas dulu yaitu judgment. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, judgment itu yaitu penilaian atau sudut pandang. Jadi contohnya seperti, I think this food is very delicious because the seasoning really fits my tongue. Jadi di sini saya berpikir makan ini sangat enak karena bumbunya sangat cocok dengan lidah saya. Jadi dari contoh ini bisa kita simpulkan ini merupakan suatu penilaian dari seseorang terhadap makanan yang sangat enak karena dia sudah merasakannya. Dan yang kedua yaitu belief, kepercayaan atau keyakinan. Bagaimana contohnya? Some people believe that Friday night is haunted night. Jadi beberapa orang, sekumpulan orang percaya bahwasanya malam Jumat itu adalah malam yang angker. Jadi contoh seperti ini merupakan suatu keyakinan atau belief dalam menyatakan pendapat. Selanjutnya, idea, gagasan atau pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Seperti contohnya, in my opinion, riding motorcycle are more dangerous than riding cars. Jadi, di dalam pikiranku, mengendarai motor itu sangat lebih berbahaya dari mengendarai mobil. Sampai sejauh ini paham? Okay, if no question so far, we will next about
the illustration about opinion and thought in a dialogue. Oke, jadi Miss sudah membuatkannya di dalam dua kolom, ada kolom A dan kolom B. Jadi di mana kolom A ini, di mana ada percakapan Saskia dan Vina, sedangkan di kolom B ada percakapan Dedi dan Ruslan. Jadi di kolom A ini sama-sama kita lihat Saskia berkata kepada Vina, "What's wrong with you? You look serious." Ada apa dengan kamu? Kamu kelihatannya serius. Dan Vina mengatakan, "Look at this picture. I think this classroom is not good for studying. It needs renovation." Jadi kata Vina, "Lihat ke gambar ini. Saya pikir kelas ini tidak bagus untuk belajar karena ini membutuhkan renovasi." Dan Saskia menjawab, "I agree with you. The condition of this classroom makes the students uncomfortable." Ya, saya setuju dengan kamu. Kondisi di kelas ini membuat siswa tidak nyaman. Sedangkan di kolom B, Dedi ada percakapan Dedi dengan Ruslan, di mana Dedi mengatakan, "What do you think of our new classroom? Bagaimana pendapat kamu mengenai kelas baru kita?" Dan Ruslan menjawab, "I like this class because it has an air conditioner. We can enjoy studying." Ya, saya suka kelas ini karena itu memiliki AC sehingga kita bisa santai atau enjoy dalam belajar. And Dedi respond, "I don't agree with you. The air conditioner makes our skin dry. In my opinion, the classroom which has some windows is the best one. We can get the fresh air." Saya tidak setuju dengan kamu karena AC itu akan membuat kulit kita kering. Dan menurutku menurutku kelas yang memiliki jendela itu lebih bagus karena kita akan mendapatkan udara yang segar. Nah, baiklah. Untuk Anda semuanya dari kolom A dan kolom B ini, coba kita pikirkan mana yang termasuk opinion dan mana yang termasuk thought itu sendiri. Okay, very good. So in column A, it is opinion, and B, it is thought itu sendiri. Okay, we will discuss. Alright, in table A, it is opinion. Why? Karena Saskia mengatakan, Vina mengatakan, "I think this classroom is not good for studying." Jadi, ini merupakan suatu pendapat yang disampaikan Vina berdasarkan pengamatannya. Dia berpikir bahwasanya kelas itu tidak bagus untuk belajar. Itu merupakan suatu expression untuk menyatakan atau memberikan opini kita. Sedangkan Saskia menyatakan, "I agree with you." Itu merupakan suatu ekspresi yang menyatakan Saskia itu setuju dengan pendapatnya. Dan mari kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu thought atau pikiran itu sendiri. Di mana Dedi mengatakan, "What do you think of our new classroom?" Jadi itu merupakan suatu ekspresi di mana Dedi itu meminta pikiran dari Ruslan. Jadi Dedi menggunakan ekspresi, "What do you think of our new classroom?" Sedangkan Ruslan menjawab, "I like this class because it has an air conditioner." Ya, di dalam pikiran Ruslan itu dia berpikir ini nih dia suka karena kelas ini memang menggunakan AC. Jadi apa yang ada di pikiran Ruslan. Sedangkan Dedi meresponnya dengan pernyataan yang tidak setuju. Seperti, "I don't agree with you." Saya tidak setuju dengan kamu. Dan untuk in my opinion ini, the classroom which has some windows is the best one. Ini merupakan suatu giving and thought juga berdasarkan pendapat dari si Dedi ini. Setelah dia menyampaikan dia tidak setuju mengenai pendapat Ruslan dan Dedi, dia menambahkan menurutnya kelas yang memiliki jendela itu lebih bagus. Jadi dia memberikan thought. Dan untuk I don't agree ini merupakan ekspresi disagreeing atau tidak menyetujui pikiran. Oke, sampai sejauh ini paham? Oke, very good. So we will next about
Use of expression asking for and giving opinion and thought. Jadi dalam menyatakan pendapat ini ada beberapa ekspresi yang kita gunakan untuk menyatakan pendapat dan juga pikiran. Nah, ini beberapa ekspresi yang biasa kita gunakan untuk kita asking for, untuk meminta opini dan pikiran, dan ini adalah pernyataan atau ekspresi yang kita gunakan untuk memberi opini dan thought itu sendiri. Seperti ketika kita meminta pendapat seseorang atau pikiran seseorang, kita menggunakan what do you think of, apa yang kamu pikirkan tentang, atau what do you think about, bagaimana pendapat kamu tentang, atau what is your opinion about, bagaimana pendapat kamu tentang, do you think, apakah kamu pikir, atau what is your idea about, bagaimana ide kamu tentang, dan tell me what you think, ceritakan kepadaku apa yang kamu pikirkan, atau bisa juga kita menanyakan pendapat kepada orang dengan do you have any idea, apakah kamu mempunyai berapa ide. Nah, untuk itu kita memberikan opininya bisa dengan seperti I think that, saya pikir, misalnya kita membawa nasi ke sekolah itu adalah hal yang bagus. Jadi kita menambahkan opini kita setelah that ini. Atau I personally believe, saya secara pribadi percaya atau merasa, dan kita tambahkan opini kita. Atau from my point of view, dalam sudut pandangku, in my view sama juga dalam pandanganku, atau as I see it, sebagaimana saya lihat, atau according to me, menurutku. Selain itu, kita juga bisa menggunakan ekspresi seperti as far as I'm concerned, sebagaimana saya perhatikan, or well if you ask me, baik jika kamu mintaku, baru kita jelaskan pendapat kita. Setelah itu I suppose, saya rasa, in my opinion, menurut pendapatku, atau it seems to me, kelihatannya bagiku, seperti itu. Atau yang terakhir kita bisa menggunakan I feel or reckon, atau saya rasa. Nah, jika kita merespon dari pendapat seseorang, ada ekspresi ketika kita menyetujui pendapat atau disagreeing an opinion. Agreeing ini menyetujui, disagreeing ini kita tidak menyetujui. Oke? Nah, untuk kita menyetujui ini, kita bisa menggunakan beberapa statement atau expressions dengan menggunakan I agree with you, saya setuju dengan kamu, I think so too, saya pikir juga begitu, atau that's true, ya benar, atau that's exactly what I think, ya tepat sekali, memang itu yang saya pikirkan, atau that's a good point, ya memang itu poinnya. Ketika kita tidak menyetujui pendapat, kita bisa untuk menyatakannya lebih sopan seperti I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju dengan kamu. Setelah itu baru kita jelaskan apa opini atau pendapat kita. Selanjutnya, kita juga bisa memuji atau membetulkan pendapat teman tersebut. Setelah itu kita menambahkan but you may be right, kamu mungkin betul, tetapi kita selanjutnya menambahkan opini kita. Atau kita bisa menggunakan I don't think so, seperti saya pikir tidak begitu, atau I disagree, atau I don't believe that, saya tidak setuju atau saya tidak percaya dengan itu. Okay, we will next about the structure of asking for and giving opinion and thought. Jadi, kita akan membahas selanjutnya mengenai struktur dari meminta atau memberi opini, pendapat, dan pikiran. Nah, jadi di structure ini ada dua structure. Yang pertama, personal point of view, yaitu sudut pandang kita pribadi secara individu. Dan yang kedua, nanti kita akan bahas mengenai general point of view, atau sudut pandang orang banyak. Nah, jadi personal point of view ini kita ada 3 structure. Yang pertama yaitu subject plus verb plus opinion. Jadi, subject ditambah kata kerja dan ditambah opini atau pendapat kita. Let we see the example. Seperti subjeknya I. Kenapa kita menggunakan I? Karena kita menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi memang secara individu kita mengungkapkan pendapat itu.
Jadi setelah I ini, subjek ini kita menggunakan verb seperti think, fikir, believe percaya, reckon, atau suppose. Yang artinya reckon dan suppose itu saya rasa. Nah, yang miss garis ini setelah that ini merupakan suatu opini atau pendapat kita. Seperti bullying is dangerous, bully itu berbahaya. Saya percaya the corruptors will be caught soon. Para korupsi itu akan tertangkap segera, dan I reckon, saya rasa ini adalah lagu yang bagus yang pernah saya dengar, dan I suppose, saya rasa joining a course, bergabung dengan suatu kursus adalah the best way to study. Oke, itulah subjek, verb plus opinion, merupakan struktur yang pertama dari sudut pandang individu. Next, yang kedua yaitu phrases of stating opinion as opinion. Jadi, frasa itu yaitu satu unit yang terdiri dari dua kata atau lebih. Jadi, kita bisa menggunakan frasa untuk menyatakan pendapat itu yaitu seperti in my opinion, menurutku, menurut pendapatku, atau as far as I'm concerned, sejauh yang saya perhatikan, atau to my mind, menurutku. Yang miss garis ini juga merupakan opini atau pendapat. Seperti a good idea to have a new room, itu adalah ide yang bagus untuk memiliki ruangan bagus, atau this institution is the best in this town, institusi ini adalah institusi yang bagus di kota ini, dan to my mind, menurutku, people choose the brand because of the price. Orang-orang memilih brand itu, merek itu, karena harganya. Jadi, yang in my opinion ini merupakan frasa untuk menyatakan opini atau pendapat kita. Sedangkan yang miss garis-garis ini merupakan opinion atau pendapat. Okay? Do you have any question? Okay, if no, we will next about the third structure. It is about adverb plus subject plus verb and plus opinion. Jadi, kita menggunakan struktur yang pertama ada kata keterangan, subjeknya sama, tetap menggunakan I, verb kata kerja, dan opini. Nah, sebagai contohnya seperti personally, secara pribadi, honestly, sejujurnya, atau frankly, secara terang-terangan. Kita tambahkan setelah itu penggunaan subjek I, dan verbnya bisa think, believe, percaya, saya pikir, I feel, saya rasa, dan setelah itu kita tambahkan that, di mana yang miss garis ini merupakan suatu pendapat, di mana this book is boring, saya rasa, saya pikir buku ini membosankan, atau I feel this show is not good, pertunjukan ini tidak bagus, atau saya rasa the thieves will be caught soon, para pencuri itu, saya rasa para pencuri itu akan tertangkap segera. Okay, that's about the personal point of view, sebagaimana cara sudut pandang dari kita pribadi atau individu. Okay, we will next about the general point of view, di mana dari sudut pandang kita, mohon maaf, sudut pandang orang banyak, di mana atau sekumpulan orang banyak. Jadi, general point ini ada dua strukturnya. Yang pertama subjek plus verb plus opinion. Jadi subjeknya most people, kita bisa menggunakan most people, beberapa orang, some people, many people, banyak orang. Dan kita tambahkan verb seperti say, believe, atau think, atau argue, di mana say ini mengatakan, believe percaya, argue menyetujui, atau kita bisa most people think that, berpikir bahwa yang miss garis ini merupakan suatu opini, di mana dia mengatakan, banyak orang itu mengatakan junk food is not good for health. Jadi, makanan cepat saji itu tidak bagus untuk kesehatan. Atau, some people, beberapa orang believe, percaya that, bahwa the facilities of the park is pure. Jadi, fasilitas yang ada di taman ini sangat minim. Atau bisa juga many people, banyak orang argue, menyetujui bahwa that exams are the best way to assess people's competence. Jadi, ujian ini merupakan suatu cara yang paling bagus untuk mengukur kompetensi seseorang.
Nah, kita lanjutkan ke struktur yang kedua, yaitu dummy subject, ditambah verb, kata kerja, dan ditambah opinion. Nah, yang dimaksud dummy subject ini adalah subjek kosong atau subjek buatan, di mana subjeknya yaitu it. Jadi kata kerjanya kita bisa menggunakan is, will be, is sometimes argue, dan kita menambahkan opininya seperti itu akan sangat penting, important to bring identity card, untuk membawa kartu identitas kita kemanapun kita pergi. Atau it will be nice, itu akan lebih bagus jika if the park has facilities for the elders. Itu, jika taman memiliki beberapa fasilitas untuk orang yang lebih tua. Atau it sometimes argue, itu terkadang menyetujui siswa itu membawa handphone mereka. Oke, sejauh ini paham? Alright, so the next we will discuss about example, di mana ada percakapan dari Ardi, Dian, dan Lucky. Di mana Ardi mengatakan, I think smoking should be banned in this area. Is not good. It's not good for health. Jadi Ardi mengatakan, saya pikir merokok itu harus dilarang di area ini karena it's not good for health, tidak bagus untuk kesehatan. Dan Dian mengatakan, I agree with you. It makes the visitors uncomfortable. Jadi Dian mengatakan, meresponnya dengan menggunakan I agree with you. Ya, saya setuju dengan kamu, itu akan membuat pengunjung tidak nyaman. Dan Lucky menjawab, I'm sorry, but don't agree with you. Ya, maaf, saya tidak setuju dengan kamu. They smoke because they are bored here. Sorry. Nah, dari contoh percakapan Ardi, Dian, and Lucky ini dapat kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi statement dari example yang disampaikan Ardi tadi yaitu smoking should be banned in this area, it's not good for health. Jadi, pernyataan pendapat dari Ardi tadi yaitu bahwasanya merokok itu harus dilarang di area ini. Dan topik dari contoh tadi bahwasanya yaitu mereka membahas mengenai smoking. Apa yang dikatakan dengan topik ini? Topik itu adalah inti dari percakapan atau pokok bahasan yang dibahas di percakapan tadi. Sedangkan ekspresi dari Dian yang mana untuk menyetujui pendapat, Dian menggunakan ekspresi I agree with you. Ya, saya setuju dengan kamu. Jadi, I agree with you ini merupakan ekspresi dari kita menyetujui pendapat. Sedangkan Lucky menjawab, I'm sorry, but I don't agree with you. Itu merupakan ekspresi tidak menyetujui pendapat. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Okay, if no question, we will next about the last topic. It is about the social function, asking for and giving opinion and thought. Jadi setelah kita mempelajari mengenai definisi, ilustrasi dari contoh opini dan pikiran, ada penggunaan ekspresi atau ungkapannya, ada struktur-struktur yang personal point of view dan general point of view. Terakhir kita akan membahas apa sih fungsi sosial dari meminta opini, pendapat ini, dan memberi pikiran. Oke, jadi the social function of asking for and giving opinion and thought adalah, jadi fungsi sosial dari meminta dan memberi pendapat atau pikiran ini adalah is to keep, untuk menjaga interpersonal relationship, untuk menjaga hubungan interpersonal dengan menggunakan ekspresi yang kita bahas sebelumnya mengenai sesuatu atau seseorang. Jadi intinya social function ini adalah untuk berinteraksi dengan teman kita atau adik kita atau bisa juga dengan guru kita ketika kita ingin to show atau to give opinion, pendapat atau pikiran. Okay. Alright, I think enough for our meeting today. Serasa sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Inshallah we will meet again in the next meeting.
Jadi, Miss harap dengan adanya video ini, Anda semuanya akan terbantu dalam memahami materi mengenai pendapat dan pikiran. So, I'm sorry for my mistake. Miss harap, Miss mohon jika Miss ada kesalahan. Dan jika ada pertanyaan, please don't shy to ask me. Please read the syllabus and read baca sumber bacaan untuk lebih memahami mengenai materi ini. Okay, see you next week. And please stay at home. Don't go everywhere if you don't need to go everywhere. Okay, thank you very much for your attention and for watch this video. I hope you understand what I have explained before. Okay. The last, I'd like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.